Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dengan rahmat dan pertolongan Allah serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, kita bisa terus untuk belajar memahami ilmu-ilmunya, termasuk ilmu tentang bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah bahasa dari Al-Quranul Karim. Kita perlu untuk mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kali ini kita akan belajar kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah juz 1 bagian pertama, yaitu Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu, pembukaan. Wahya tashtamilu ala khamsati mabahitha. Di dalam muqaddimah memuat 5 pembahasan. Al-awwalu, yang pertama, al-lughatul arabiyyatu wa ulumuha. Bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Ta'riful lughati, pengertian bahasa. Al-lughatu alfazun yu'baru biha kullu qaumin amma qasidihim. Wal-lughatu kathiratun wa hiya mukhtalifatun min haitsul lafzi, muttahidatun min haitsul ma'na. Ay annal ma'nal wahida alladhi yukhaliju dhamairan nasi wahidun, walakinna kulla qaumin yu'biruna anhu bilafzin ghairi lafzil akharina. Bahasa adalah lafaz yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka, atau perkataan-perkataan yang biasa digunakan oleh suatu bangsa di dalam berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain untuk menunjukkan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Bahasa itu banyak sekali, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa itu berbeda-beda dari segi lafaz atau pengucapannya. Seperti di dalam bahasa Arab ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Jawa ada pengucapannya sendiri. Di dalam bahasa Inggris ada pelafalannya sendiri. Dan bahasa-bahasa yang lain mempunyai tata cara di dalam mengucapkannya. Namun bahasa itu sama di dalam segi maknanya. Artinya memiliki makna yang sama di dalam benak manusia. Semua manusia mempunyai maksud yang sama, tetapi mempunyai perbedaan di dalam pengucapannya. Seperti contoh, seseorang ingin untuk makan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan aku ingin makan. Di dalam bahasa Arab dikatakan uridu an akula. Di dalam bahasa Inggris ada pengucapannya sendiri juga. Tetapi masing-masing kaum atau bangsa mengungkapkannya dalam lafaz atau ungkapan atau ucapan yang berbeda satu sama lainnya. Semuanya tidak sama, tetapi pengertiannya sama. Kita lanjutkan. Wal lughatul arabiyyatu hiyal kalimatul lati yu'biru bihal arabu an aghradihim. Bahasa Arab adalah kata atau ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang Arab di dalam
menunjukkan apa yang dikehendakinya, apa yang menjadi tujuan di dalam hatinya, apa yang menjadi keinginannya. Wa qad wasalat ilaina min tariqin naqli. Bahasa Arab sampai kepada kita. Kita dapat mengerti tentang bahasa Arab dengan cara perantaraan orang-orang yang mengerti bahasa Arab lalu mengajarkannya kepada kita. Wa hafadhaha lanal Qur'anul Karim. Al-Qur'an telah menjaga bahasa Arab bagi kita. Wal ahaditsus syarifah. Begitu juga hadis-hadis yang mulia. Wa ma rawahu thiqatu min manzuril arabi wa manzumihim. Begitu juga apapun yang telah diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya di dalam bahasa Arab, para pakar-pakar bahasa Arab dari kalangan-kalangan orang Arab, dan juga nadzoman, artinya syair-syair yang dimiliki oleh orang Arab. Kita lanjutkan lagi. Ats-tsani al-ulumul arabiyyatu lamma khasyiya ahlul arabiyyati amdiya'iha ba'da an ikhtalatu bil a'ajimi tawwanuha fil ma'ajimi al-qawamisi wa assalu laha usulan tahfazuha minal khata'i wa tusamma hadhil usulu al-ulum al-arabiyyata. Yang kedua, tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Ketika bangsa Arab merasa khawatir akan hilangnya atau tersia-sianya bahasa Arab, setelah terjadi suatu percampuran dengan bahasa Ajam, atau setelah mereka sering membaurkan antara bahasa Arab dengan bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Ajam itu adalah bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Maka tawwanuha fil ma'ajimi. Mereka menyusun suatu ma'ajim atau mu'jam atau al-qawamis, kamus-kamus. Mereka membuat suatu kamus, menyusun kata-kata Arab, kata-kata yang berbahasa Arab di dalam suatu kamus. Lalu wa assalu laha usulan tahfadhuha minal khoto'i. Mereka membuat suatu dasar bahasa, artinya dasar bahasa Arab atau disebut tata bahasa, yang gunanya adalah untuk menghindari, menjaga dari suatu kesalahan. Waktu sama hadhil usulu, dasar-dasar tersebut dinamakan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Kita lanjutkan lagi. Fal ulumul arabiyyatu hiyal ulumul lati yutawassalu biha ila ismatil lisani wal qalami anil khata' wa hiya 13 ilman as-sarfu wal i'rabu wa yajma'uhuma ismun nahwi war rasmu wal ma'aniyu wal bayanu wal badi'u wal arudu wal qawafiyu wa qardu syi'ri wal insya'u wal khutabatu wa tarikhul adabi wa matnul lughati wa ahammu hadhihi al-ulum as-sarfu wal i'rabu. Ilmu bahasa Arab adalah ilmu-ilmu yang digunakan
untuk menjaga atau mencegah lisan dan tulisan di dalam bahasa Arab dari kesalahan-kesalahan baca atau kesalahan-kesalahan tulisan. Ilmu ini atau ilmu bahasa Arab ini terdiri dari 13 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu shorof. Yang kedua, i'rab. Penggabungan daripada kedua ilmu yaitu shorof dan i'rab disebut dengan nahwu. Selanjutnya ilmu yang ketiga adalah tentang rosm. Maksudnya adalah ilmu asal penulisan kata. Ilmu yang mempelajari tentang asal penulisan kata. Ilmu yang keempat adalah ma'ani. Kelima, ilmu bayan. Keenam, ilmu badi'. Ketiga ilmu ini kalau digabung biasanya disebut sebagai ilmu balaghah. Selanjutnya yang ketujuh, ilmu arud. Yang kedelapan, ilmu qawaf. Kesembilan adalah ilmu di dalam mempelajari syair-syair Arab. Kesepuluh, ilmu tentang insya atau mengarang. Kesebelas, khutobah atau khitobah, pidato. Kedua-belas, tarikh adab atau sejarah di dalam sastra Arab. Yang ke-13 adalah matan lughah. Di antara ilmu-ilmu di atas, yang paling penting untuk dibahas adalah ilmu shorof dan ilmu i'rab. Kita lanjutkan lagi. As-sorfu wal i'rabu. Yang ketiga mengenai shorof dan i'rab. Lil kalimati al-arabiyyati halatani. Halatu ifradin wa halatu tarkibin. Fal bahthu anha wa hiya mufradatun litakuna ala waznin khassin wa hay'atin khassatin huwa min mawdu'i ilmi as-sarfi. Wal bahthu anha wa hiya murakkabatun liyakuna akhiruha ala ma yaqtadihi manhajul arabi fi kalamihim min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin aw baqa'in ala halatin wahidatin min taghayyurin huwa min mawdu'i ilmil i'rabi. Kata-kata, kalimat di dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua jenis keadaan, yaitu keadaan ketika sendiri atau mufrad dan keadaan ketika tersusun atau murakkab, artinya tersusun dengan kata atau kalimat yang lain. Pembahasan mengenai mufrad, maksudnya mufrad artinya adalah keadaan sendiri, ialah pembahasan kata yang berkaitan dengan wazan dan keadaan tertentu, termasuk dari pembahasan ilmu shorof itu sendiri. Sedangkan pembahasan mengenai murakkab, kata-kata yang tersusun, dalam bahasa Indonesia namanya kalimat, dalam bahasa Arab dikatakan sebagai jumlah, ialah pembahasan tentang perubahan akhir kata yang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam metode pengucapan orang Arab. Yang dimaksud yaitu rofa, nasab, jar, jazm, atau tetap dalam satu keadaan tanpa ada perubahan. Ini atau pembahasan ini termasuk dari pembahasan ilmu i'rab. Dengan kata lain, ilmu shorof itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kata per kata menurut kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ini. Sedangkan ilmu i'rab itu pembahasannya itu lebih pada susunan kalimat. Di dalam membahas
cara mengucapkan akhir kata agar makna-makna di dalam bahasa Arab itu bisa menjadi makna yang teratur. Itu dibahas dalam ilmu i'rab. Ilmu shorof membentuk katanya, ilmu i'rab menyusun kata-kata menjadi suatu kalimat. Itu tadi pembukaan bagian pertama di dalam kitab Jami'ud Durus. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan dilanjutkan pada video berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.